Halo, terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Saya Kevin Wu hari ini berkesempatan bertemu dengan Bapak Direktur kita, Bapak Nyoman Suryadharma. Beliau ternyata memiliki banyak kesan yang sangat menarik, khususnya menyambut Waisak tahun ini, ya disertai ditemani oleh Bapak Karsan, di mana tadi momen-momen Waisak yang selama ini udah kita dengar ya, ternyata masih banyak nih momen menarik yang Pak Nyoman bisa sharing ke kita, Pak. Mungkin bisa sampaikan, Pak, hal-hal Baik. menarik yang Bapak temukan. Baik, terima kasih Pak Kevin. Juga kami bersama Pak Karsan, Kasudit Lembaga. Jadi memang dari pengamatan apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan langsung dan juga apa yang saya dengar, tahun 2023 ini rasanya inilah Waisak yang menurut saya paling semarak ya Pak ya. Iya. Paling antusias kalau kita lihat umat-umat kita itu merayakan Waisak hampir di semua candi di tanah air. Candi, wih. Iya. Iya. Saya dapat laporan kemarin pertama kali di Sumatera Utara itulah Waisak bersama yang datangi langsung oleh gubernur. Itu Waisak pertama di Medan menyatukan semua umat di salah satu candi namanya Candi Bahal. Oh. Ya di Medan itu. Iya. Selanjutnya candi di Muaro Jambi juga rame, candi Muaro Takus dan satu lagi yang di Bangka Belitung itu situs Kota Kapur. Bangka Itu Belitung. juga ya Bangka Belitung. Itu juga luar biasa. Iya. Umat Buddha kita berada di sana. Nah, yang sangat menarik lagi kemarin khususnya Jawa Tengah karena saya itu seminggu di Jawa Tengah, Iya. Pak Kevin. Iya. Yang jelas Candi Borobudur kan candi yang sudah menjadi ikon gitu ya. Tapi di samping itu ternyata di selain Sewu ada juga Candi Sojiwan yang kemarin bangkit. Sekarang auranya sudah tampil di Candi Sojiwan yang selama ini jarang kita dengar ya. Iya. Nah kemarin Sangha Mahayana. Iya. Itu saya melihat apa momen yang saya lihat mempunyai nilai lebih situ. Ternyata Waisak bukan hanya umat Buddha saja, Oh. tetapi ada satu komunitas Iya. yang saya lihat dengan pakaian khas, ada juga membawa keris, membuat tongkat gitu ya. Setelah saya dalami ternyata beliau-beliau itu dari Kediri. Oh. Dari Kediri. Saya nanya kehadirannya memang dalam rangka ikut merayakan Waisak di Candi Sojiwan. Oh. Dan beliau itu menyebut dirinya, kemudian saya memberikan sambutan, menyebut dirinya sebagai pelestari budaya. Nah, pelestari budaya itu satu. Iya. Nah, yang kedua yang sangat menarik lagi ketika kita ngambil air berkah di Umbul Jumprit, ya, yang akan disemayamkan disucikan di Candi Mendut sebelum akan diprosesi ke Borobudur. Ya. Itu sangat menarik sampai saya kaget. Utusan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Oh, hadir juga di sana, Pak? Hadir berpakaian sangat indah, rapi gitu, berpakaian hitam, pakai Jawa. ya ini apa namanya? Kayak model belangkon keraton gitu. Belangkon ya. Datang kalau nggak salah 5-6 orang, satu wanita berjilbab. Dan yang saya lagi semakin terkesima melihat beliau-beliau itu ikut mengambil air berkah. Jadi prosesi Pengambilan itu air ya? beliau ikut dan langsung juga menyimpan di altar sementara di Candi bukan candi Mendut. di Umbul Jumprit. Umbul Jumprit. Karena sekarang kan disiapkan seperti gazebo. Ya. Dari sana dulu dibuatkan altar, jadi buat di altar sana ada juga parita-parita dipancarkan dari semua sangga juga di situ seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang luar biasanya lagi ketika umat Buddha itu akan melakukan prosesi menerima air berkah yang tadi dari Umbul Jumprit kan dibawa ke Mendut. Pada saat kita mau pradaksina dengan memancarkan parita-parita, rombongan Pak Kevin datang 20 orang berpakaian resi. Saya juga kaget. Ini perasaan ini bukan orang Buddha. Setelah saya tanya, ternyata dari komunitas Hindu.
itu kalau di Bali semacam resil perdana. Dan mereka tidak hanya dari Bali saja, dengan pakaian khas Bali, terus ada juga yang dari komunitas luar negeri. Ternyata ada, menurut nggak salah dengar kemana, dari Kanada, dari India, dari Swedia kalau nggak salah. Itu komunitas Hindu ikut juga mereka pradaksina. Dan setelah umat Buddha itu selesai sembahyang sesuai mazhab tadi, suhu bante dan sebagainya, beliau juga di depan altar mendut sembahyang dengan caranya sendiri. Itu enggak pernah kita temui sebelumnya. Inilah tahun, saya bilang tahun mengawali rasanya kok umat Buddha ini, keberadaan umat Buddha di tanah air ini semakin eksis dari sisi interaksi, konektivitas antara tadi berbagai macam komunitas yang memang latar belakangnya berbeda, tapi bisa di sana menghargai dan menghormati seperti itu. Itu yang saya lihat momen-momen khususnya. Nah, Pak Nyoman yang memang hadir langsung ketika momen Waisak tahun ini, seminggu sebelumnya Bapak sudah di daerah Jawa Tengah, bolak-balik Borobudur ya. Ini yang Bapak saksikan nih. Ini memang saya tadi juga baru tahu, selama ini kan kita tahunya cuma dari televisi, dari mana ya, pas momen perayaan aja Pak ya. Tapi di balik itu kan ada kejadian-kejadian yang kita nggak tahu nih sebenarnya nih. Nggak kerekam. Nah, Pak Kasan mungkin ada pengalaman apa Pak Kasan? Ya, pengalaman sebelum, seminggu sebelum Waisak, saya diajak rapat oleh Pemda Kota DKI yang bagian utara, Kota Tua. Nah itu yang tahun-tahun lalu itu tidak pernah didirikan seperti lambang-lambang Buddhis. Tapi kemarin diajak rapat, jadi intinya izin dengan Dijen Bimas Buddha mau masang di Kota Tua itu dihiasi dengan ornamen-ornamen Buddhis, seperti stupa-stupa dan lampion-lampion yang stupa juga. Itu sangat meriah. Bendera Buddhis juga sekali. Bendera Buddhis. Ini melengkapi ya. Ya, di samping itu kan Monas juga. Betul. Wah, luar biasa gitu. Betul. Itu luar biasa. Saya kira itu yang dari pengalaman saya. Betul. Seperti saya dampingin ke Jumprit Segala juga apa yang sudah disampaikan sama Pak Direktur. Baik. Jadi ini melengkapi informasi tambahan apa yang selama ini udah kita dengar ya. Memang momen tahun ini Waisak begitu meriah, begitu luar biasa ya. Baik mulai dari fenomena Biku Tudong yang kita dengar berjalan kaki di 4 negara melalui hampir 3.000 km, yang mana tadi Pak Karsan juga cerita bahwa ternyata langkah mereka ini luar biasa nih. Pak Karsan ngikut nih satu sepotong nih. Bisa cerita nggak Pak Karsan? Sepotong. Iya, saya pada waktu itu izin sama Pak Direktur saya hari Jumat mau mengikuti jalan sekuat saya dari Cikarang sampai ke Kerawang. Saya malah izinin sampai Borobudur. Sampai ke sampai ke Kerawang sekitar dari Cikarang Kerawang itu kurang lebih 20 kilo ya. Wah, saking semangatnya begitu jalan napas walaupun tua tapi napas masih oke. Gitu kan. Ternyata beliau yang tudong itu 3 langkah, saya 1 langkah. Begitu ini saya kram kakinya. Napas no problem tapi kaki waduh ini pincang, tapi saya tahan. Akhirnya dokter nyamperin. Pak Karsan masuk ke ini kayaknya ada masalah kaki ya. Enggak dok, enggak boleh dipaksa. Nah, saya masuk. Begitu ini selesai ini udah sembuh, saya ngikut lagi jalan, tinggal kaki kanan aja. Itu memang kejadian-kejadian itu lucu ya. Tapi walaupun di samping naik mobil kita nyampe juga sih ke bawah. Tapi memang luar biasa. Tapi itu pakai pin tudong itu, untuk kehadiran tudong itu sangat viral. Betul. Bahkan saya dengar Pak Gubernur waktu menghadiri acara baksos di Borobudur, mereka istirahatnya pun di masjid itu. Betul. Masjid. Dan juga kalau kita melihat di media sosial kan yang memberikan beliau air, kadang-kadang juga kan ada ibu-ibu berjilbab juga. Itu luar biasa di Indonesia. Betul. Penerimaannya itu. Betul. Nah itu menjadi satu cermin kan Pak, bahwa sebenarnya budaya asli Indonesia yang kayak begitu, toleran, saling menghormati ya. Maka ini melengkapi, tadi saya sampaikan bahwa ini melengkapi fenomena Biku Tudong yang begitu viral, memunculkan
sebenarnya semangat asli bangsa Indonesia. Jadi harusnya yang bergembira bukan cuma kita umat Buddha, tapi persatuan, ya, keragaman, kebersamaan, inilah semangat keindonesiaan. Kemudian kita juga melengkapi tadi informasi juga tambahan bahwa terjadinya Waisak pertama di gedung DPR juga begitu meriah, begitu didukung, ya. Kemudian juga kemarin juga ada pertunjukan tuh, ya, sinar pertama kali di Monas bernuansa Waisak, Pak. Ya. Sejak Bapak menjabat baru pertama kali kan, Pak? Belum pernah. Nah, ditambah lagi tadi. Luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan semua momen-momen ini pertanda baik buat bangsa ini kembali bersatu, kembali saling menghormati, menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang toleran, punya kebinekaan, kebersamaan, sehingga membuat kita semakin kuat, Pak. Ya. Mungkin itu pesannya, Pak, ya. Ya, mungkin ada penutup pesan Bapak, yang poin dari Bapak. Kalau saya sih pesannya itu ke depan jika memungkinkan. Sebenarnya umat kita ini punya kerinduan ke candi-candi. Entah itu Candi Mendut, Candi Borobudur, Candi Sojiwan, Candi Sewu. Nah, tapi yang menjadi kendala sekarang mungkin kalau saya katakan mungkin perlu kita punya perhatian, dia ingin sekali ke sana. Tapi orang-orang di kampung tuh kadang-kadang mobil tidak ada. Mungkin ke depan ya ada yang mau memfasilitasi, kirim bus yang bagus gitu ya. Mereka ke sana rasanya umat Buddha tuh keberadaannya merasa semakin eksis seperti itu. Ketika ada orang yang bisa mengakomodir, ayo kita rame-rame ke candi, karena mereka juga pengen ke candi, merindukan candi, dan bahkan ada yang banyak juga yang nggak belum pernah ke candi kan gitu. Itu penting juga, Pak. Iya. Ini tadi ya apa yang Bapak sampaikan, bahwa sekarang bermunculan suatu aktivitas yang memang mengaktifkan fungsi candi sebagai tempat ritual. Yang tempat yang memang dibangun sejak awal itu memang tujuannya untuk pemujaan. Ya, inilah apa yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita. Ya, semoga aktivitas ini akan terus berlanjut. Semoga tadi pesan kuncinya adalah Indonesia kembali kuat dengan kebinekaan, Indonesia kembali jaya dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dhammapada Nusantara. Jaya, jaya, jaya.